para ulama fikih sepakat bahwa ruku' merupakan fardun fi kulli sholatin. Ruku' merupakan rukun atau fardunya sholat, yang kalau ditinggalkan maka sholat kita tidak sah, sholat kita batal, sholat kita tidak berpahala. Berbeda dengan wajib, jamaah sekalian. Kalau wajib itu kita berdosa apabila tidak melaksanakan, tetapi sholat kita tidak batal. Nah, itu contoh wajibnya sholat. Adapun ruku, ini sepakat para ulama terutama 4 mazhab bahwasanya ruku merupakan rukun atau fardunya sholat. Ya. Tentu jamaah sekalian, lil qadiri alaihi, bagi yang mampu untuk melaksanakan sholat secara berdiri. Adapun orang yang melaksanakan sholatnya dengan cara duduk, lebih-lebih berbaring, tentu bentuk rukuknya berbeda dengan orang yang sholatnya dilaksanakan dengan cara berdiri. Dan ruku, jamaah sekalian, harus dilaksanakan dengan tumak-ninah, dengan tenang, tidak boleh terburu-buru. Apa dasar bahwa ruku' merupakan rukun atau fardunya sholat? Di dalam surat Al-Hajj ayat 77 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu, rukuklah kalian, sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kalian. Artinya di dalam kita melaksanakan sholat ada ruku', ada sujud yang harus kita lakukan. Jelas di dalam Al-Quran ada perintah untuk kita ruku'. Ya. Dengan demikian jemaah sekalian, ketika ada dalilnya di dalam Al-Quran, dalil untuk melakukan ruku', nah biasanya para ulama sepakat, tidak satupun yang berbeda pendapat tentang rukun ruku' ya sebagai rukun sholat. Nah, berbeda dengan bahasan sebelumnya, yaitu membaca suratul Fatihah. Ya. Tidak semua ulama sepakat sebagai rukunnya sholat. Memang jumhurul ulama, sebagian besar ulama mengatakan bahwa membaca Fatihah adalah rukun. Tapi ada satu ulama, satu madhab, yaitu Imam Hanafi, yang mengatakan bahwa Fatihah bukan rukunnya sholat, tapi wajibnya sholat. Karena di Al-Quran tidak ditemukan dalil bahwa kita wajib membaca Fatihah pada saat sholat. Ya. Di dalam Al-Quran hanya berbunyi faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah yang mudah-mudah dari Al-Quran. Nah, adapun dalil membaca Fatihah itu terdapat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat atau tidak sah salat seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ada juga hadis yang menjelaskan tentang perintah untuk melaksanakan ruku' dalam sholat. Seperti misalnya di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, diceritakan di dalam hadis tersebut ada seorang laki-laki ya salat di masjidnya Nabi,
kemudian ia cepat-cepat melaksanakan sholat itu untuk kemudian bertemu dengan Nabi yang ada di masjid saat itu. Ya salam, assalamu alaikum, atau assalamu alaikum, kata lelaki itu kepada Nabi. Kemudian Nabi menjawab wa alaikum atau wa alaikassalam. Terus Nabi mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Nah, salat lagi kata Nabi, karena kamu belum melaksanakan salat. Maka lelaki itu salat lagi. Setelah salat, cepat-cepat ia mendatangi Nabi. Nabi berkata lagi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Nah, ulang lagi salatmu kata Nabi. Nah, maka lelaki itu kemudian minta kepada Nabi untuk diajari caranya salat yang benar. Nah, maka Nabi kemudian berkata, kemudian bersabda, idza qumta ilas shalah fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblah fakabbir thumma qra bima tayassara ma'aka minal Qur'an thumma rka hatta tatma'inna raki'an. Apabila kamu akan melaksanakan salat, wuduklah dengan sempurna, kemudian menghadap kiblat, ya. Nah, membaca yang mudah dari Al-Qur'an. Nah, setelah itu apa? Rukuk sampai apa? Tumakninah kata Nabi. Nah, ternyata lelaki tersebut ketika sholat, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud dan seterusnya itu terburu-buru, tidak tumakninah. Oleh karenanya jemaah sekalian, melaksanakan sholat, ya, diantaranya ada rukun ruku itu harus tumakninah, harus tenang. Kemudian di dalam hadis yang lain, la tujza salatun la yuqimur rajulu fiha sulbahu fir ruku' was sujud. Tidak akan berpahala salat seseorang yang ketika ia ruku', ketika ia sujud diantaranya la yuqimu fiha sulbahu, tidak menegakkan tulang punggungnya. Artinya apa? Terburu-buru. Jadi ketika ruku' jemaah sekalian, nah harus tenang, baru kemudian i'tidal. Nah, jadi harus meluruskan tulang punggungnya, baru kemudian berpindah ke, ya, rukun atau tahapan berikutnya. Nah, lurus tulang punggungnya, baru kemudian bisa i'tidal. Tidak boleh. Nah, ini kan sebelum tulang punggung itu lurus, nah, sudah beranjak ke tahapan berikutnya. Nah, ini tidak boleh jemaah sekalian, karena tidak tumakninah. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa rukuknya Nabi? Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ruku sebagai rukun salat itu di dalam kitab Fiqhus Sunnah disebutkan, al-wajib fir ruku mujarradul inhina. Wajibnya ruku atau rukunnya ruku itu sekedar membungkuk. Itu sudah memenuhi rukun. Cuman belum tentu memenuhi tuntutan sunnah Nabi. Nah, jadi sekedar ruku itu sudah sah asal tumakninah. Hanya saja jemaah sekalian ada tuntunan cara-cara Nabi, ya, ruku yang benar. Nah, seperti apa ruku yang benar? Nah, prakteknya nanti kita bacakan dulu hadis-hadis Nabi yang terkait dengan rukuknya Nabi. Ya. Yang pertama jemaah sekalian, ruku itu dengan cara, ya, membungkukkan dada atau punggung. Kemudian meletakkan kedua tangan pada lutut. Apa dasarnya? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya.
dari Abu Humaid As-Sa'idi. Nah, ini seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang bagaimana Nabi sholat. Ya. Nah, Abu Humaid As-Sa'idi melihat bagaimana cara rukuknya Nabi, yaitu wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu. Yaitu Nabi ketika beliau rukuk, menjatuhkan dada beliau atau membungkukkan dada beliau seraya meletakkan tangan beliau di lutut. Ya. Itu jamaah sekalian. Nah, ini poin pertama, cara rukuknya Nabi. Kemudian setelah itu atau ketika Nabi rukuk, itu meluruskan bagian belakang dengan bagian depan, bagian belakang dengan kepala Nabi. Jadi lurus, ya, antara bagian belakang dengan kepala. Dasarnya adalah an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, dari sahabat Ali ibn Abi Thalib, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a law wudi'a qadahun min ma'in ala dhahrihi lam yuhraq. Jadi Nabi itu, ya, posisi rukuknya lurus depan ke belakang, yang seandainya ditaruh wadah atau gelas yang berisi air, maka gelas itu tidak akan jatuh, air itu tidak akan tumpah, karena begitu lurusnya ya, punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kita praktekkan. Itu poin yang kedua, jamaah sekalian. Kemudian poin yang ketiga adalah merenggangkan jari-jari tangan. Nah, ketika memegang lutut, itu direnggangkan. Ya. Dasarnya hadis dari Abu Humaid dalam riwayat Abu Dawud, bahwa Abu Humaid melihat salatnya Nabi, idza raka'a amkana kaffaihi min rukbatayhi wa farraja baina asabi'ihi. Jadi ketika Nabi ruku, meletakkan tangan beliau di lutut beliau seraya merenggangkan jari-jari tangan beliau. Itu jamaah sekalian. Kemudian poin yang keempat, kemana arah pandangan mata kita pada saat kita ruku? Kemana? Ke tempat sujud atau ke bawah atau melihat antara dua kaki? Nah, mari kita lihat penuturan sahabat, ya. An Anas bin Malik, ya. Sahabat Anas bin Malik, pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu yang namanya pelayan itu akan sering mendampingi, sering bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qultu ya Rasulullah, Anas bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aina ad'u basari fis shalah. Nah, di mana akan saya arahkan pandangan saya pada saat saya salat? Qala, Nabi menjawab, inda maudhi'i sujudika ya Anas. Nah, kamu mestinya mengarahkan, ya, pandanganmu ke tempat sujud. Cuman jemaah sekalian, hadis ini terdapat di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, yang ketika ditelaah oleh banyak imam muhaddits, ya, hadis ini dinyatakan dhaif. Artinya apa? Ya, satu sisi tidak dapat dijadikan dalil. Tetapi tidak ada hadis yang lain yang menjelaskan kemana arah pandangan mata. Karena tidak ada hadis yang lain, masih lumayan dhaif daripada tidak ada dalil sama sekali. Nah, itu
Itu kata sebagian ulama, masih lumayan. Nah, ada satu hadis meskipun dhaif yang menjelaskan tentang arah pandangan pada saat sujud, karena tidak didapatkan hadis-hadis lainnya yang sahih atau minimal hasan. Sehingga kemudian apa? Ya boleh melihat tempat sujud. Cuman jemaah sekalian, ada komentar dari ulama yang lain, seperti misalnya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, bahwa kita memandang ke arah di mana pandangan atau posisi kepala kita ketika memandang arah tersebut tidak menyebabkan ruku kita berpindah posisi. Nah, itu jamaah sekalian. Kalau sekiranya melihat tempat sujud akan menyebabkan kepala mendongak, maka bisa diturunkan, tidak pas tempat sujud. Nah, karena hadis yang sahih minimal hasan bahwa posisi kepala dengan belakang itu sejajar, tidak ndangak. Nah, itu jamaah sekalian. Itu komentar dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Itu poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima, seberapa lama kita ruku? Ya, seberapa lama kita ruku jamaah sekalian? Ya. Alal aqal at-tuma'ninah. Ya, paling sedikit atau paling sebentar ruku yang kita lakukan itu sekedar apa? Tuma'ninah. Nah, tuma'ninah itu batasannya atau batasan minimalnya itu seperti apa? Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, pendapat jumhurul ulama bahwa yang disebut dengan tuma'ninah itu minimal membaca satu tasbih. Apa itu tasbih? Bacaan subhanallah. Nah, itu sudah termasuk apa? Tuma'ninah. Kalau melihat dari hadis-hadis yang lain, seperti misalnya di dalam hadis Ibnu Majah yang kita sampaikan di awal, la tujza salatun, tidak akan berpahala salat yang dilakukan oleh seseorang, la yuqimur rajulu fiha sulbahu fir ruku', di mana tulang punggungnya tidak sampai tegak. Maka dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa tuma'ninah itu menegakkan apa? Sampai menegakkan tulang punggung. Itu batasan minimal tuma'ninah. Atau membaca satu tasbih. Itu jamaah sekalian. Kemudian durasi antara ruku, i'tidal dan sujud atau duduk di antara dua sujud. Nah, ini juga ada hadisnya di dalam riwayat An-Nasa'i dari Hudzaifah ibnul Yaman, kana ruku'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku' wa sujuduhu wa ma bainas sajdaini qariban minas sawa. Jadi durasi, tempo lama rukuknya Nabi dengan i'tidalnya Nabi, sujudnya Nabi, duduk di antara dua sujudnya Nabi itu qaribun minas sawa, kira-kira sama durasinya. Itu jamaah sekalian. Maka tentu yang paling banyak dilihat oleh para sahabat adalah Nabi ketika melaksanakan sholat wajib. Kalau sholat sunnah, qiyamul lail di rumah beliau mungkin sahabat tidak banyak yang tahu. Nah, ini wabil khusus pelaksanaan sholat wajib. Jadi tempo, durasi rukuknya Nabi, i'tidalnya Nabi, sujudnya Nabi, duduk di antara dua sujudnya Nabi, itu temponya kurang lebih sama. Maka kalau kemudian ada imam, kok sujudnya ini
lama gitu. Nah, pertanyaannya ini dasarnya dari mana gitu ya. Karena sujudnya Nabi, rukuknya itu kurang lebih sama, jemaah sekalian. Nah, ini dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi kana ruku' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Jadi rukuknya, i'tidalnya rafa' minar ruku' ya. I'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, itu temponya, durasinya qaribun minas sawa, kurang lebih sama jemaah sekalian. Bisa dipahami ya? Nah. Dan termasuk sujud terakhir. Nah, kalau di hadis ini tidak ada bedanya mau sujud pertama, sujud kedua, ataupun sujud terakhir, qaribun minas sawa, durasinya sama. Kecuali kalau sholat sunnah silahkan. Karena ini kan yang sering dilihat oleh sahabat, yaitu sholat fardu, sholat wajib. Ya, kalau sholat sunnah ya silahkan, mau doa ketika sujud, doa yang lama monggo. Tapi ini khususon untuk apa? Sholat wajib, sholat berjamaah, durasi sekali lagi, ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud kurang lebih sama. Ya. Nah, ini kata Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat Nabi yang masyhur. Hudzaifah ibnul Yaman ini dalam sejarahnya sahabat yang menyimpan banyak rahasia, yang Nabi hanya menyampaikannya kepada Hudzaifah ibnul Yaman gitu ya. Otomatis apa? Beliau sering bersama Nabi, tahu cara sholatnya Nabi gitu ya. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi untuk sholat wajib, sebaiknya mengikuti hadis ini. Jadi durasi sujud baik pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu sama. Temponya sama, durasinya sama. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian apa bacaan saat ruku? Banyak sekali hadis yang didapatkan ya, yang tercantum di dalam kitab-kitab fikih ya, terkait dengan apa? Bacaan ruku. Nah, kita ambil yang simple dan mudah diingat, atau yang biasa kita baca. Pertama, kita boleh membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ya, Subhana Rabbiyal Azim. Ini riwayatnya Imam Muslim, hadisnya sahih. Kemudian yang kedua, bisa juga ditambah wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Ini hadisnya Ahmad, disahihkan oleh Al-Arnaud. Meskipun sebagian ulama hadis mengatakan dhaif, tapi masih ada yang mensahihkan. Artinya apa? Boleh kita gunakan. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Kemudian yang ketiga, dalam hadis Muslim, Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Ini hadisnya Muslim, sahih. Kemudian yang keempat, ini hadisnya lebih sahih lagi, Bukhari dan Muslim, nggak ada yang meragukan. Subhanakallahumma Rabbana Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma Rabbana Allahumma ghfirli. Atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu jamaah sekalian, beberapa contoh bacaan ketika ruku. Baik, itu tentang ruku.
Sebelum kita lanjutkan ke bahasan berikutnya, barangkali ada yang ingin menambahkan atau bertanya. Nah, dipersilakan. Ya, betul, Pak Indri. Pertama, Pondok Abu Bakar insya Allah termasuk lah. Ya, kita kan harus mempromosikan pondok sendiri dulu, Pak Indri. Yang kedua, hampir semua pondok-pondok yang mengkaji secara detail ya, sumber-sumber pelaksanaan sholat, tentu sumbernya apa? Ya, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Nah, itu kita lihat karena kita pernah bersilaturahim, berkunjung ke pondok-pondok tersebut, ya kita perhatikan sholatnya sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena mengkaji. Jadi tidak hanya sebatas mengkaji rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, kemudian yang membatalkan sholat dan yang lainnya, nah, tanpa ada dalil yang menyertai, ini rawan. Karena kalau tanpa dalil hanya sekedar bahwa sholat ini rukunnya ini, sunnahnya ini, membatalkan ini, tanpa merujuk kepada hadis. Karena di hadis itu dengan tegas sahabat mendeskripsikan, ya, bagaimana sholatnya Nabi. Nah, itu jamaah sekalian. Ya. Jadi kalau suatu masjid, pondok dan semisalnya yang mengkaji tata cara sholat sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi, ada hadis yang dibacakan di situ, biasanya sesuai begitu, Pak Indri. Ya. Nah, yang kadang nggak sesuai itu hanya mempelajari apa? Ini rukunnya, ini sunnahnya, ini membatalkan. Tak ada hadis dikutip di situ, tak ada penjelasan bagaimana tumakninah yang dimaksud itu, gitu ya. Itu rawan. Biasanya sholatnya cepat-cepat yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak menyertakan, ya, bagaimana cara sholatnya Nabi, yang tentu dasarnya adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masih lumayan, Pak Indri, masih mau melaksanakan sholat. Meskipun kadang mungkin 4 rakaat selesai dalam 3 menit mungkin. Jadi nambah sedikit jadi terkait dengan ini, saya pernah lihat di TV itu yang menurut saya menarik juga itu. Baru saya pernah dengar sekali, cuman saya nggak bisa langsung lagi, nggak punya dokumentasinya, bahwa kalau kita punya dasar hadis-hadis seperti ini, kemudian semacam diaplikasikan, 2 rakaat itu bisa dihitung. Itu resikonya kan berarti durasi nih, durasi kita melaksanakan sholat. 2 rakaat itu udah sekian menit gitu. Nah berarti kalau 4 rakaat sekian menit itu, nah itu sebetulnya menarik sekali. Jadi sampai di dalam itu si ustadznya itu disampaikan, coba kamu cek, kamu pakai bacaan minimal saja. Ya istilahnya minimal itu faktor yang membuat durasi lama bukan panjangnya surat yang dibaca, surat gitu. Yang kita baca, tapi karena tumakninahnya tadi. Jadi sebetulnya kadang-kadang begini, kenapa kalau katakanlah faktor panjang pendeknya itu kok karena suratnya kita baca itu sebetulnya enggak gitu loh. Nah, jadi kalau dengan itu, wah ini
sebetulnya kalau itu menjadi pemahaman kita bersama, sebenarnya bagus betul gitu bahwa karena ini di hadis yang lain disampaikan, kita semua mungkin udah paham sholat itu udah perkara yang paling number one lah, prioritas paling tinggi. Kemudian itu juga yang paling pertama dihisab, pokoknya sudah semua udah paham lah. Nah, ini sebetulnya menunjang itu gitu, berarti artinya sholat itu sudah segalanya lah katakanlah gitu. Jadi makanya mestinya kita mungkin nanti bersama-sama ingin ya sholat ini sebisa mungkin kita mempraktekkan itu gitu. Jadi durasi itu sangat penting betul. Durasi itu sangat penting, artinya ya kalau dengan kayak gitu harusnya kadang-kadang sebagian kita jarak antara azan dan iqamah itu 10 menit atau kalau 10 menit rata-rata ya 15 menit, 20 menit itu aja kadang pada protes kelamaan katanya. Ya Allah, sebetulnya kalau apalagi orang yang duduk di masjid awal aja merasa udah gelisah betul yang duluan. Apa dia nggak tahu bahwa malaikat mendoakan loh dia menunggu iqamah itu sebenarnya nggak rugi gitu loh. Tapi kadang-kadang kalau yang datang duluan itu udah gelisah pengen segera komat, padahal dia yang lain juga masih belum pada datang. Jadi mungkin memang kita pinginnya Ustaz ya semua itu kita coba yang kita tahu kita coba praktekkan. Ya, sedikit-sedikit ya kita praktekkan itu. Karena kalau semua langsung dikaji blek ya susah mempraktekannya. Kita praktekkan dari mulai sholat kita dulu. Ya, kita telah membahas tentang rukun syarat sahnya sholat, kemudian rukun-rukun sholat mulai dari niat, terus membaca Fatihah. Nah, saat ini ruku. Ya. Nah, terkait dengan tumakninah dalam ruku ini banyak sekali hadis-hadis yang dikutip oleh Said Sabiq dalam Fiqhus Sunnah. Di antaranya kita baca An Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang bernama Abu Qatadah bahwasanya Nabi bersabda, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasrik min salatihi. Seburuk-buruk atau sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dalam salatnya. Nah, itu jemaah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasrik min salatihi? Bagaimana seseorang itu bisa mencuri dalam salatnya? Qala, Nabi menjawab, la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha, yaitu orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Artinya apa? Ruku' sujudnya terburu-buru. Nah, itu disebut sebagai apa? Mencuri dalam salat. Auqal, atau jawaban yang lain, la yuqimu sulbahu fir ruku' was sujud, tidak menegakkan tulang punggungnya pada saat ruku' dan sujud. Artinya apa? Tidak tumakninah. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, sekarang coba prakteknya. Siapa ini? Diki apa Ehsan ya? Bisa minta tolong Diki ya, maju ke depan gitu ya. Ya. Oh iya, Ustaz Zainal. Ya. Ya. Menghadap ke sana saja nggak apa-apa. Ya, coba antum ruku'. Ya. Ya. Tadi posisi ruku' apa? Ya. Membungkukkan dada atau punggung. Sudah bungkuk kan? Nah, sekarang lihat poin berikutnya, apakah lurus antara belakang dan depan? Nah, ini sepertinya agak bungkuk ya. Nah, agak kurang, maaf ya Diki, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian kepala ini kan jadi nggak lurus. Nah, berarti menghadapnya ke situ saja. Nah, sehingga mohon maaf sedikit.
sehingga posisi lurus. Nah, sip. Kemudian jari, sudah. Jari renggang. Oke. Coba ulangi lagi dikit. Ya. Ya. Allahu Akbar. Nah, kepala sepertinya masih ndangak ya. Nah, kepala masih ndangak. Ini sudah menyentuh lutut. Oke, lutut. Nah, kepalanya masih agak ndangak. Nah, kurang ke bawah melihatnya. Oke. Lihat ke sini saja. Kalau sekiranya melihat ke sini ke tempat sujud nanti akan mengganggu posisi kepala, maka baiknya ke bawah saja. Nah, itu saran Ibnu Utsaimin. Oke, syukran Diki ya. Seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, jadi sekedar membungkuk itu sudah sah, sudah memenuhi rukun. Nah, tinggal kita menambah pahala dengan apa? Mencontoh, menyesuaikan dengan cara rukuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bungkuk aja dia sudah sah, cuman ini enggak sesuai dengan Nabi. Nah, kurang non. Begini juga kelebihan kan gitu ya. Jangan seperti busur panah kata Nabi, melengkung. Nah, melengkung itu ya gini. Nah, seperti busur panah. Nah, tapi lurus. Yang seandainya ditaruh wadah ya atau gelas yang diisi air, maka gelas itu tidak akan tumpah karena lurus ya. Sisi tangan saya boleh di bawah tangan ini enggak kedua. Ya. Boleh enggak di bawah lutut? Hadisnya di lutut. Hadisnya di lutut. Nah. Cuman ada sebagian ulama begini. Bagaimana Ustadz kalau tangannya itu panjang? Yang kalau misalnya ditaruh di lutut karena panjang, dia masih belum lurus katanya. Nah, masih belum lurus katanya. Nah, kalau ada alasan itu, maka nggak apa-apa, turun sedikit katanya, di bawah lutut sedikit. Untuk apa? Mendapatkan lurusnya punggung. Atau sebaliknya, tangannya pendek. Nah, tangannya pendek. Yang kalau ditaruh di lutut, kan ada orang yang tangannya agak pendek kan gitu ya. Yang kalau seandainya ditaruh di lutut, ya, itu akan apa? Terlalu nunduk ke bawah, ya, merunduk ke bawah, maka boleh di atas lutut katanya. Jadi alasannya apa? Supaya posisinya bisa tetap lurus. Nah, jadi nggak apa-apa Ustadz. Sedikit untuk apa? Menyesuaikan dengan posisi lurusnya punggung.